Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi kita selanjutnya pada Microsoft Access 2007. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Access 2007. Nah, sekarang saya akan lanjutkan materi kita selanjutnya di Microsoft Access 2007, yaitu membuat query pada Microsoft Access 2007. Yang mana fungsi query di sini adalah untuk mengambil data dari beberapa tabel ataupun untuk menggabungkan beberapa data dari beberapa tabel yang sudah kita buat dari database kita. Nah, seperti contoh di sini kan sudah ada 3 tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel buku, anggota, dan tabel pinjam. Nah, dari 3 tabel ini nanti kita akan membuat satu query yang disebut dengan query peminjaman. Nanti di prakteknya nanti akan kalian lihat kira-kira seperti apa cara kerja dari query ini nanti. Nah, kemudian query ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan setelah kita menggabungkan beberapa data dari beberapa tabel dalam database. Nah, terlebih dahulu untuk kita lanjutkan bekerja, terlebih dahulu kita buka file latihan kita sebelumnya, yaitu DB perpustakaan. Kita open. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat dari database perpustakaan kemarin. Ada 3 tabel, ada buku, anggota, kemudian ada tabel pinjam. Nah, kita nanti saya akan contohkan untuk membuat query ini dari 3 tabel ini saja. Oke. Untuk membuat query pada Microsoft Access 2007 itu terletak di menu create. Di menu create kita ambil query. Jadi di menu create ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Ada tabel template, form, report, dan query. Nah, untuk bagian query ini dia ada di bagian other ini. Nah, untuk kita membuat query, langkah pertama kita pilih menu create, kemudian kita pilih query design. Nah, ini adalah tampilan awal dari query design tersebut. Nah, karena di dalam database ini ada 3 tabel yang akan kita gunakan, maka di sini saya akan tambahkan 3 tabel tersebut ke dalam query ini. Kita add satu persatu, buku, kemudian kita ambil pinjam. Oke, kemudian kita close. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kan ada 3 tabel ya. Ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam. Nah, di sini jika kita menggunakan primary key pada masing-masing tabel ini kan ada ID anggota. Saya contohkan di sini di tabel anggota itu ada ID anggota, dan di tabel buku ada nomor buku, dan di tabel pinjam itu ada nomor pinjam. Nah, masing-masing tabel itu kan ada field. Nah, kita bisa menjadikan salah satu field pada tabel tersebut sebagai primary key, sebagai kunci utama di dalam sebuah tabel. Nah, sebelumnya kita kan sudah tentukan primary key pada tabel anggota itu adalah ID anggota, kemudian primary key pada tabel buku itu adalah nomor buku, dan primary key pada tabel pinjam itu adalah nomor pinjam. Nah, jika kita menggunakan query, maka secara otomatis jika penulisannya sama antar tabel, maka data yang field yang sama
dia akan langsung terhubung pada query ini. Nah, setelah itu kita sudah nampak di sini ada 3 tabel, tabel anggota, buku, dan pinjam. Di sini kita akan membuat sebuah query nanti dengan nama query peminjaman dengan menggabungkan beberapa field dari beberapa tabel yang sudah ada di sini. Nah, kita mulai yang pertama di sini. Kita ambil fieldnya itu nomor pinjam. Nomor pinjam dari tabel pinjam. Kemudian selanjutnya kita pilih ID anggota dari tabel anggota. Kemudian selanjutnya kita ambil nama anggota dari tabel anggota. Selanjutnya kita ambil nomor buku dari tabel buku. Kemudian selanjutnya ada judul buku. Dari tabel buku. Kemudian di sini ada tanggal pinjam dari tabel pinjam. Kemudian ini ada tabel kembali dari tabel pinjam. Nah, ini bentuk dari tabel query yang akan kita buat. Nanti ada nomor pinjam, ID anggota, nama anggota, nomor buku, judul, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, jika kita kembalikan dia ke menu home, kita kembalikan ke tampilan datasheet view, maka dengan sendirinya nanti ini adalah tampilan tabel dari hasil query kita tadi. Nah, di sini ada satu item lagi atau satu field lagi yang bisa kita tambahkan di sini untuk perhitungan lama pinjam di sini. Lama pinjam ini berarti hitungannya nanti itu adalah per hari. Untuk lama pinjam ini kita dapatkan dari rumus tanggal kembali dikurang dengan tanggal pinjam nantinya. Jadi di sini kita tambahkan satu field lagi, kita ketikkan manual di sini lama pinjam titik 2, kita buka kurung siku tabel pinjam, kita buat tanda seru tanggal kembali dikurang pinjam tanggal pinjam. Oke, kita coba. Nah, kalian bisa lihat di sini lama pinjam. Ini kalian lihat tanggal pinjamnya tanggal 1 Februari, tanggal kembalinya 8 Februari, maka lama pinjam di sini adalah 7 hari. Maka kalau kalian benar mengetikkan rumusnya di sini, maka secara otomatis dia akan tampil lama pinjam pada saat kita mengembalikan ke tampilan datasheet view nantinya. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat di sini. Saya aktifkan dulu zoom-nya ya. Nih, ini untuk
rumus lama pinjam. Lama pinjam titik 2 pinjam dalam kurung tanggal kembali dikurang tabel pinjam tanggal pinjam. Oke, itu rumusnya ya. Kemudian kita kembalikan. Ini adalah tampilan data sheet view-nya. Nah, kemudian untuk menyimpan query pinjam ini, kita tinggal Ctrl S dengan nama query pinjam. Oke. Ini untuk membuat query ya. Nah, untuk membuat query ini mungkin cukup segitu langkah-langkahnya. Di sini ini kan saya contohkan jika isian tabelnya hanya 2, maka hasilnya seperti ini. Kemarin kan saya suruh Anda semuanya membuat tabel minimal 10 baris ya. Maka nanti akan muncul di sini ada 10 baris datanya, tergantung data yang kita inputkan. Kemudian di sini kita juga bisa atur tabelnya ini bentuknya seperti apa, mau kita kasih warna atau bagaimana, itu juga kita bisa atur. Kemudian kita juga bisa atur jenis font yang akan kita gunakan seperti apa, kita bisa atur jenis huruf, font, ataupun bentuk tampilan dari tabel-tabel kita nanti di Microsoft Access ini. Oke, tuh kira-kira untuk membuat query pada Microsoft Access 2007, silakan kalian cobakan di komputer atau laptopnya masing-masing. Nanti hasilnya silakan kalian tampilkan pada tugas yang saya sediakan di Spada nantinya. Ini dapat kalian lihat di sini sudah bertambah. Di sebelah kiri ini ada yang namanya query peminjaman. Nah, sebenarnya di sini saya ada 2 materi yang akan saya sampaikan, yaitu cara membuat query dan cara membuat form. Cuman di sini karena kelas B kemarin ketinggalan karena ada libur, maka untuk pertemuan kali ini saya tambahkan saja materinya cukup di query. Nah, ini mungkin cara membuat query. Jika ada yang kurang dipahami, silakan komentari pada kolom komentar video ini nanti. Tapi jika tidak ada, silakan kalian praktekkan sendiri nanti di rumah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.